semua, perkenalkan saya Elvira Serlating dari kelompok 2. Kelompok kami akan membahas dan mengangkat kasus merger dan akuisisi di Indonesia. Kasus yang akan kami bawakan yaitu PT Indosat Tbk dan PT Horizon 3 Indonesia atau TRI. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam video kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk kepada ringkasan kasus. Pada tahun 2022 terjadi merger dan akuisisi antara PT Indosat Tbk atau ISAT dan PT Horizon 3 Indonesia atau disingkat H3I yang lebih dikenal sebagai PT TRI. Merger ini bertujuan untuk menciptakan operator telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia setelah Telkomsel. Kita masuk kepada permasalahan utama kasus, yaitu ada 3. Yang pertama, persaingan yang ketat di industri telekomunikasi. Sebelum merger, kedua perusahaan menghadapi persaingan yang ketat dari Telkomsel yang memiliki pangsa pasar terbesar. Merger diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisien operasional. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu tantangan dalam integrasi. Merger melibatkan integrasi sistem, jaringan, dan sumber daya manusia dari kedua perusahaan. Proses ini bisa rumit dan memakan waktu. Yang ketiga yaitu peraturan dan regulasi. Merger harus memenuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, termaksud Undang-Undang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Telekomunikasi. Selanjutnya ada penyelesaian atau upaya penyelesaian dilakukan. Yang pertama ada persetujuan dari pemegang saham, yaitu merger membutuhkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas dari kedua perusahaan. Kedua ada pengajuan izin KPPU, yaitu merger diajukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk mendapatkan izin. KPPU akan mengevaluasi dampak merger terhadap persaingan usaha di Indonesia. Yang ketiga ada integrasi sistem dan jaringan, yaitu kedua perusahaan melakukan integrasi sistem dan jaringan secara bertahap. Ya, selanjutnya saya akan memberikan landasan hukumnya. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu merger harus diajukan ke KPPU untuk mendapatkan izin dan memastikan tidak terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yaitu merger harus memenuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang telekomunikasi. Baik, kita masuk kepada pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus berdasarkan landasan hukum, yaitu keputusan KPPU. KPPU akan mengevaluasi merger dan memutuskan apakah merger tersebut dapat diizinkan atau tidak. Keputusan KPPU didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan keputusan pemegang saham. Pemegang saham dari kedua perusahaan harus memberikan persetujuan untuk merger. Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kesimpulannya yaitu merger antara PT Indosat Tbk dan PT Horizon 3 atau disebut PT TRI Indonesia merupakan contoh kasus merger yang kompleks. Merger ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari persaingan usaha, integrasi sistem, hingga peraturan regulasi. Baik, di sini ada beberapa saran dari kelompok kami mengenai kasus ini. Saran yang pertama itu penting bagi perusahaan yang ingin melakukan merger untuk mempersiapkan diri dengan matang, termasuk melakukan studi kelayakan, mendapatkan izin dari regulator, dan melakukan integrasi sistem dan jaringan secara efektif. Yang kedua itu perusahaan juga perlu mempertimbangkan dampak merger terhadap karyawan dan pelanggan, serta membangun strategi komunikasi yang baik untuk mengelola ekspektasi. Yang ketiga itu penting untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia agar merger dapat berjalan dengan lancar. Ya, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.